Hai semua, ada yang tahu kali ini kita mau bahas tentang apa? Yap, bener banget. Kali ini kita akan bahas tentang protein dengan lemak. Protein itu apa ya? Lemak itu apa sih? Nggak tahu, bingung. Jangan risau, jawabannya ada di video kali ini kok. Maka dari itu, mohon disimak terus ya. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan kami dari kelompok 712 MIPA 1 yang beranggotakan saya Triandita Madiaratri, Saya Laisya Amira. Saya Meli Nurbaiti. Saya Dimas Irwansyah. Saya Rejli Nur Rahman. Salam kenal semuanya. Yuk kita lanjut ke video inti. Protein dan lemak. Protein itu apa ya? Protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen, serta beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur seperti metionin, cysteine, dan cysteine yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Peptida sendiri merupakan polimerisasi dari asam amino yang berbeda loh. Jadi, protein dapat dikatakan sebagai suatu kopolimer. Lalu, lemak itu apa sih? Lemak merupakan senyawa kimia yang tidak larut dalam air. Lemak disusun oleh beberapa unsur, diantaranya seperti unsur karbon, hidrogen, serta oksigen. Nah, untuk melarutkan lemak ini, kita butuh pelarut khusus seperti ester, klorofor, serta benzena. Karena lemak bersifat hidrofobik alias tidak larut dalam air. Lemak juga terdiri dari 3 asam lemak serta 1 gliserol. Selanjutnya kita beralih ke struktur protein. Kalian tahu nggak sih kalau struktur protein itu merupakan struktur yang kompleks loh? Yuk cerita lebih lanjut. Struktur protein terdiri dari 4, yaitu primer, sekunder, tersier, serta kuartener. Struktur primer ialah struktur paling sederhana dari protein yang tersusun atas asam amino dari N-terminal ke C-terminal dan dihubungkan dengan ikatan peptida. Struktur sekunder terbentuk karena adanya ikatan hidrogen pada bagian tulang punggung polipeptida backbone. Ada 2 struktur sekunder utama, yaitu alpha helix serta beta sheet. Struktur tersier merupakan gabungan dari aneka ragam struktur sekunder, di mana rantai polipeptida melipat sendiri akibat dari interaksi gugus samping antara asam amino. Interaksi di antaranya yaitu interaksi ion, ikatan hidrogen, serta jembatan disulfida. Dan yang terakhir, struktur kuartener, struktur keseluruhan protein yang merupakan hasil agregasi dari subunit-subunit polipeptida struktur tersier. Kalau struktur protein sudah, yuk kita lanjut ke struktur lemak. Struktur lemak memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama, lemak sederhana, yang kedua, lemak campuran, yang ketiga, lemak derivat. Lemak sederhana disusun oleh trigliserida yang terdiri dari 1 gliserol dan 3 asam lemak. Contohnya adalah minyak yang cair pada suhu ruang. Lemak campuran disusun oleh lemak dan senyawa lain bukan lemak. Contohnya adalah fosfolipid yang merupakan gabungan lipid dengan fosfat. Yang terakhir, lemak derivat dihasilkan dari proses hidrolisis lipid. Contohnya adalah kolesterol. Rumus struktur protein. Protein tersusun dari polipeptida yang setiap monomernya tersusun atas suatu asam amino. Asam amino adalah molekul organik yang memiliki gugus karboksil dan gugus amino, yang mana pada bagian pusat asam amino terdapat suatu atom karbon asimetrik. Pada keempat pasangannya yang berbeda itu adalah gugus amino, gugus karboksil, atom hidrogen, dan berbagai gugus yang disimbolkan dengan huruf R. Gugus R disebut juga sebagai rantai samping yang berbeda dengan gugus amino. Rumus struktur lemak. Lipid atau lemak adalah ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Selain itu, ester gliserida membentuk lemak dan minyak. Tata nama protein.
terbentuk dari ikatan antar molekul asam amino. Dua molekul asam amino dapat berikatan atau berkondensasi dengan melepas molekul air. Kemudian ada tata nama lemak, terbentuk dari gabungan 3 molekul asam lemak dengan 1 molekul gliserol. Nama lazim dari lemak adalah trigliserida. Penamaan lemak dimulai dari kata gliseril dan diikuti dengan nama asam lemaknya. Apabila lemak mengikat asam lemak yang sama, maka pemberian nama gliserol plus tri plus asam lemak. Oleh karena senyawa tersebut terdiri dari asam lemak yang sama, yaitu asam stearat. Senyawa tersebut dinamakan gliserol tristearat. Dan apabila lemak mengikat asam lemak yang berbeda, maka pemberian namanya gliserol plus asam lemak menurut letaknya. Jadi, senyawa lemak tersebut dinamakan gliserol plamitostearoaleat. Identifikasi sintesis protein. Yang pertama ada uji burat untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya kandungan protein dalam satu bahan pangan. Bahan pangan yang akan diuji ditetesi larutan NaOH, kemudian diikuti tetesan larutan tembaga 2, sulfat CuSO4, NCl. Reaksi positif adanya protein akan memberikan warna ungu pada larutan. Yang kedua ada uji hantoproteat untuk mengidentifikasi protein yang mengandung gugus fenil atau cincin benzena. Jika suatu bahan pangan mengandung protein dengan gugus fenil dipanaskan dengan asam nitrat pekat, maka akan memberikan hasil positif berupa terbentuknya endapan berwarna kuning yang akan berubah menjadi jingga pada suasana basah dengan penambahan NaOH. Yang ketiga ada uji nihidrin, digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan protein dan asam amino dalam suatu bahan pangan. Reaksi nihidrin mengubah asam amino ternisal menjadi aldehida. Uji ini dilakukan dengan meneteskan larutan nihidrin ke bahan uji, lalu memanaskannya selama beberapa menit. Reaksi positif ditunjukkan dengan terbentuknya warna ungu. Yang keempat ada uji belerang. Reaksi untuk uji belerang adalah larutan timbal 2 atau disebut dengan asetat Pb C2H3O2 dalam kurung 2. Uji ini diterapkan untuk mengetahui adanya unsur belerang atau sulfur dalam protein. Cara mengujinya dengan meneteskan larutan NaOH pekat atau 6M ke larutan bahan pangan yang akan diuji, lalu dipanaskan. Selanjutnya ditambahkan beberapa tetes larutan timbal 2 asetat. Uji positif ditunjukkan dengan terbentuknya endapan hitam timbal 2 atau sulfida PBS. Identifikasi sintesis lemak. Uji akrolein. Untuk mengetahui adanya gliserol dalam lemak, akrolein mudah dikenal dengan baunya yang menusuk dengan kuat. Jika lemak dipanaskan dan dibakar, akan tercium bau menusuk disebabkan terbentuknya akrolein. Yang kedua ada uji peroksida, bertujuan untuk mengetahui proses ketengikan oksidatif pada lemak yang mengandung asam lemak tak jenuh. Yang ketiga ada uji ketidakjenuhan, digunakan untuk membedakan lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Fun fact about protein. Sifat 1. Sukar larut dalam air karena ukuran molekulnya yang sangat besar. 2. Dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan pembahanan asam atau basa. 3. Bersifat amfoter karena membentuk ion Jupiter, dapat mengalami kerusakan terdenaturasi akibat pemanasan. 4. 1. Sebagai enzim. 2. Alat angkut atau protein transport. 3. Pengatur gerakan atau protein kontraktil. 4. Penyusun jaringan atau protein struktural. 5. Protein cadangan. 6. Antibodi atau protein antibodi. 7. Pengatur reaksi atau protein pengatur. Fun fact about lipid. Sifat fisik. 1. Memiliki titik lebur yang tinggi. 2. Lemak yang mengandung asam lemak. Rantai pendek larut dalam air, sedangkan lemak yang mengandung asam lemak rantai panjang tidak larut. Sifat kimia. 1. Dapat mengalami reaksi saponifikasi atau penyambunan.
Penyabunan adalah 1. Dapat mengalami reaksi hidrogenasi molekuler atau H2. Manfaat 1. Sebagai cadangan energi. 2. Pelindung organ penting tubuh saat terjadi goncangan. 3. Melindungi tubuh dari suhu yang rendah. 4. Bahan dasar produksi hormon, vitamin, membran sel, dan membran organel sel. 5. Pelarut vitamin A, D, E, dan K. 6. Sebagai bahan penyusun empedu dan asam folat. 7. Mengoptimalkan fungsi pencemaran. Nah, begitulah apa yang dimaksud dengan protein dan juga lemak. Semoga kawan-kawan dapat mengerti ya. Sekian, sampai jumpa lagi.